karena acara training aplikasi kepala unit akan segera kita mulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami ucapkan selamat siang kepada yang terhormat Bunda Nani dari Divisi Kemitraan. Juga kami ucapkan selamat siang kepada yang kami hormati Ibu Lucy, juga dari Divisi Kemitraan. Dan tentunya tak lupa kami ucapkan selamat siang kepada yang kami hormati Bapak Ibu Mitra ataupun Ibu Kepala Unit yang saat ini bergabung di acara training aplikasi Kepala Unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin kita dapat bertemu kembali di acara training aplikasi Kepala Unit Bimba Ayueo, khususnya untuk Kepala Unit Bimba Ayueo aktif atau Bimba Mitra, yang tentunya pada hari ini kita akan sama-sama belajar untuk bisa mengaplikasikan, melaporkan dari data murid dan juga data penerimaan yang ada di unit mitra masing-masing nantinya. Dan tentunya bagi sahabat atau Bapak Ibu mitra dan juga kepala unit yang unitnya sudah berjalan, nah nanti bisa langsung kita sama-sama belajar di sini sambil dipraktekkan juga boleh, atau kita perhatikan terlebih dahulu nanti dipraktekkan ketika sudah selesai bisa. Dan juga untuk sahabat yang baru pertama kali atau unit-unit baru, nah nanti bisa menyesuaikan ya untuk laporannya, karena tentunya untuk laporan online pastinya akan membutuhkan data-data yang diperlukan untuk bisa melaporkan apa yang akan nantinya dijalankan di unitnya masing-masing. Ya, baik Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama, kita akan mulai untuk training aplikasinya. Untuk yang pertama, kita akan terlebih dahulu mendengarkan arahan serta penguatan dari Bunda Nani yang akan disampaikan kepada sahabat semuanya sebagai awalan untuk kita training aplikasi di siang hari ini. Itu kita sapa terlebih dahulu beliau Bunda Nani. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bun? Alhamdulillah, tetap semangat dan terus belajar. Alhamdulillah, tetap semangat dan terus belajar pastinya. Ya, Bunda silahkan Amin. bisa memberikan arahan serta penguatan kepada sahabat yang bergabung di training aplikasi pada hari ini. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Nani. Saya suka dipanggil Bunda. Nama panjang saya Sri Purwani. Mungkin Mitra tahunya itu ya. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat berkarya dan berkegiatan di Bimba WO. Eh, Selamat bergabung buat Mitra atau Ibu kepala unit baru yang hari ini kita belajar atau training aplikasi ya. Bapak Ibu atau kepala unit yang atau yang mewakilinya ya kepada mitra-mitra baru atau yang sudah lama yang masih ingin belajar. Eh, Mungkin sudah diinformasikan kepada ibu-ibu kepala unit ya, apa sih kewajiban dari mitra ketika bekerja sama dengan Bimba WO, yaitu selain memberikan laporan dan bagi hasil dan juga belajar itu kewajiban dari mitra Bimba IWO ya. Selain itu laporan ini juga ditujukan sebenarnya untuk mempermudah KU membuat laporan ke mitra dan juga ke kantor atau ke pusat ya. Eh, setiap setiap hari sebenarnya laporan itu dilaporkan gitu. Jadi ketika ada laporan apa pembayaran atau apa gitu langsung
dibuat hari itu juga, jadi tidak menunggu sampai akhir bulan gitu. Nah, ketika akhir bulan itu baru kita total penerimaan, apa namanya, total SPP. Nah, nanti ada pembayaran bagi hasil untuk persenan, untuk berapa persennya nanti disesuaikan dengan kesepakatan atau kerjasamanya ya, seperti itu. eh eh, apa lagi ya? Sementara itu dulu Pak Arif yang bisa saya sampaikan, karena ini masih bulan Agustus, bulan kemerdekaan, merdeka. Oke, baik, silakan Pak Arif dilanjut. Ya, baik. Terima kasih Bunda atas ilmu aran serta penguatan yang telah disampaikan kepada kami ya, sahabat. Tadi disampaikan oleh Bunda bahwasanya ini laporannya wajib dan berbasis online. Jadi ketika sahabat sudah mulai menginput laporannya, kami di pusat juga akan bisa langsung menerima apa yang sahabat laporkan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menunda-nunda laporannya ketika ada data yang masuk atau ada murid baru, ada penerimaan, nah bisa langsung di input saat itu juga sehingga nantinya tidak perlu direkap ya atau eh, kalaupun direkap juga tidak apa-apa, tetapi untuk laporannya bisa langsung kita dapatkan, bisa kita input saat itu juga di hari yang sama sehingga dari pusat juga dapat menerima laporan di hari yang sama. Jadi tidak perlu menunda-nunda laporannya sehingga nantinya bisa laporan yang real time ya, tepat waktu. Oke, baik Bapak Ibu dan juga Kepala Unit. Untuk selanjutnya kita akan langsung saja sama-sama belajar untuk cara mengaplikasikan laporan aplikasi Kepala Unit yang dikhususkan untuk para unit mitra atau kita sebutnya unit aktif. Untuk itu, sebelum kita langsung masuk ke aplikasinya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu atau melihatkan fitur-fitur apa saja yang nantinya Bapak Ibu bisa input dan update ya untuk setiap bulannya, setiap harinya, atau mungkin eh, sek- sekali saja ada ketika Bapak Ibu sudah menginput laporannya. Saya izin untuk share screen. Ya, Bapak Ibu, inilah fitur-fitur utama untuk laporan aplikasi unit aktif yang nantinya Bapak Ibu harus laporkan, harus input, update, baik itu setiap harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Untuk itu ada 10 menu ya, 10 fitur yang nantinya akan harus Bapak Ibu perhatikan di dalam laporannya. Yang pertama ada login, yang kedua ada profil unit, yang ketiga ada menu staff, daftar staff, dan yang keempat ada murid buku induk, yang kelima ada setting preference, kemudian yang keenam ada keuangan penerimaan, tujuh keuangan data SPP, kedelapan keuangan bagi hasil, sembilan keuangan kirim laporan, dan ke sepuluh itu ada DPU atau data perkembangan unit. Kita mulai dari yang pertama yaitu menu login. Nah, untuk login ya, saat ini sudah zaman digitalisasi, tentunya Bapak Ibu sudah paham, sudah eh, tahu bahwasannya ketika kita akan masuk masuk ke aplikasi pastinya diarahkan atau diwajibkan untuk masuk menggunakan username dan juga password. Nah, nanti juga untuk Bapak Ibu mungkin yang unitnya sudah lama, sudah pernah diberikan username dan password, nanti tinggal disesuaikan saja username dan passwordnya. Dan bagi unit-unit yang baru, Bapak Ibu mitra baru, nanti juga eh, selanjutnya silahkan bisa melapor atau meminta kepada Bunda Nani, Bu Lucy, atau kepada tim pengawas ya, pengawas unit ataupun koordinator wilayah jika ada, silakan nanti bisa bertanya terkait username dan password dari laporan aplikasi unitnya masing-masing. Nah, untuk linknya, link masuk laporannya itu menggunakan HTTPS
/laporan-bimba.com ya. Seperti di sini laporan-bimba.com. Kemudian nanti diwajibkan masukkan username. Untuk username-nya nanti akan kami jelaskan sambil membuka aplikasinya. Kemudian tentunya masukkan password. Lalu kami sarankan untuk mengganti password dari password yang lama menjadi password yang baru untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan langsung saja ya, kita sambil mempraktekkan bagaimana caranya kita login ya, Bapak Ibu. Oke, kita pindah ke laporannya. Nah, seperti ini ya, tampilan dari laporan aplikasi unit aktif atau unit mitra. Ketika Bapak Ibu nanti memasukkan websitenya laporan-bimba.com, nah maka akan tampil seperti ini. Ada pilihan pusat, mitra, dan unit. Nah, untuk saat ini, di hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mengoperasikan laporan khususnya untuk yang unit yang berwarna hijau ya, sahabat. Dan kita bisa nanti sahabat bisa klik untuk laporannya yang berwarna hijau ini yaitu unit. Nanti akan pindah dashboardnya. Nah, pindah tampilannya menjadi laporan-bimba.com/unit/login. Nah, websitenya berubah seperti ini. Nah, kemudian tampilannya di bagian kanan ini ada untuk sign in atau login ya. Untuk unit dibutuhkan username yang kita bagikan atau yang kita gunakan itu username, dan untuk password juga nanti akan kami bagikan seperti itu. Nah, untuk username-nya kita akan menggunakan 10 kategori ya atau 10 eh, karakter, yaitu yang pertama ada 5 karakter itu dari kata Bimba, BIMBA. Nah, mohon diperhatikan terutamanya bagi Bapak Ibu mitra baru untuk penulisan kata bimbanya sesuai dengan penulisan kata bimba yang seharusnya ya Bapak Ibu di Bimba Ayo, yaitu BI kecil MBA besar. Nah, kemudian untuk 5 karakter selanjutnya yaitu menggunakan 5 digit angka. 5 digit angka ini kita diambilkan dari nomor cabang unit masing-masing. Nah, nanti mungkin untuk unit-unit yang baru yang masih belum mendapatkan informasi nomor cabangnya, nah nanti juga bisa disesuaikan ya dengan tim divisi kemitraan dari pusat maupun dari Korwil ataupun dari pengawas, nanti bisa ditanyakan. Nah, untuk contoh di sini yang saya pakai aplikasinya yaitu menggunakan nomor cabang 04372. Nah, Bapak Ibu, biasanya untuk nomor cabang itu yang diberikan hanya 4 digit. Nah, namun karena di aplikasi membutuhkan 10 karakter, jadi di depan nomor cabang kita tambahkan angka 0 untuk bisa menyesuaikan kebutuhan dari laporannya. Nah, jadi untuk login nanti username-nya menggunakan 5 kata Bimba ya, 5 karakter huruf kata Bimba, kemudian ditambah 5 digit angka nomor cabang, ditambah 0 depannya, sehingga untuk laporan yang contoh saat ini yaitu Bimba 04372. Nah, nanti untuk laporan masing-masing unit disesuaikan dengan nomor cabang masing-masing. Kemudian untuk passwordnya, nah untuk password awal itu dari pusat ini disamakan semuanya ya, yaitu 123 123. Nah, makanya kami menyarankan untuk Bapak Ibu nanti ganti password karena akan sangat riskan ketika Bapak Ibu salah mengetikkan nomor cabang atau sebaliknya ya. Nomor unit lain salah mengetikkan nomor cabang maka akan masuk ke laporan yang salah atau unit lainnya. Nah, untuk itu untuk demi keamanan bersama, kami sarankan untuk mengganti passwordnya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengganti passwordnya, nanti tinggal disesuaikan saja loginnya ya. Kemudian setelah diisi passwordnya, tinggal kita sign in ya di sini. Nah, ini sudah umum ya Bapak Ibu, sudah biasa lah Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu juga masuk ke aplikasi-aplikasi ya, media sosial tentunya sama untuk
caranya. Nah, ketika kita sudah login, kita disambut oleh tagline Bimba, yaitu relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Oke, ini bisa kita close. Lalu bagaimana cara kita untuk mengganti password di laporan aplikasi ini? Bapak Ibu bisa ke gambar profil ya yang ada di kanan atas. Nah, di sini kita bisa klik. Nah, kemudian akan muncul dua pilihan yaitu change password atau mengubah password. Lalu ada logout untuk keluar dari aplikasi. Kita bisa pilih change password karena kita akan mengganti passwordnya. Nah, lalu Bapak Ibu isikan old password ini diisi dengan password lama. Password lama biasanya ya kalau yang baru dari pusat itu 123 123. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa isikan new passwordnya atau password yang baru ya, yang Bapak Ibu buat sendiri. Nah, kemudian bisa disesuaikan passwordnya. Nanti bisa disesuaikan saja, boleh menggunakan karakter huruf ataupun angka, disesuaikan saja. Yang penting, saran kami ketika Bapak Ibu mengganti passwordnya, jangan lupa untuk dicatat agar ketika Bapak Ibu lupa bisa dilihat kembali apa password yang harus dimasukkan ke laporan aplikasinya. Dan selanjutnya Bapak Ibu memasukkan password yang sudah ditulis di confirm passwordnya di sini ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau misalkan menggunakan karakter ya, untuk new password dan confirm password ini isinya sama ya. Ini untuk konfirmasi password baru seperti itu. Nah, jadi nanti ketika new password sudah diisi, isikan kembali ke confirm password. Nah, setelah itu, setelah semuanya sudah diisikan, Bapak Ibu tinggal klik update password di bagian kanan bawah. Klik update, maka nanti di selanjutnya Bapak Ibu sudah dapat login menggunakan password terbaru ya, password terbaru yang sudah Bapak Ibu buat secara masing-masing atau secara mandiri. Nah, itu sekali lagi ya, Bapak Ibu bisa dicatat untuk password barunya agar tidak terjadi kendala ketika Bapak Ibu akan login di lain waktu. Oke, itu ya Bapak Ibu untuk menu yang pertama yaitu menu login. Kita ke fitur atau menu yang kedua yaitu menu profil unit. Profil unit ini untuk pengecekan. Nanti di dalamnya ada profil unit, ada kontak, ada rekening bank, ada konfirmasi ke PIC jika belum sesuai. Nah, kita langsung saja ke laporannya. Di bagian kiri ya, di bagian kiri ini ada daftar-daftar menu yang bisa kita pilih data mana yang kita butuhkan ya, menu mana yang kita butuhkan. Nah, bisa dipilih di bagian kiri. Karena tadi kita akan melihat profil unit, kita klik profil unitnya. Nah, Bapak Ibu, untuk profil unit seperti ini isinya ada nomor cabang sampai dengan nama Korwil, kemudian kontak ada nomor HP hingga alamat, lalu ada rekening bank dari nama bank sampai dengan atas nama. Nah, Bapak Ibu, sebagai informasi untuk profil unit ini tidak bisa diedit oleh Bapak Ibu ya, yang bisa mengedit hanya dari pusat. Ya, hanya dari pusat yang bisa mengedit. Jadi, ketika ada kesalahan data yang diinput oleh pusat, maka Bapak Ibu bisa konfirmasi ke PIC di laporan aplikasi pusat, di mana kita bisa mendapatkan kontaknya, kita bisa pilih ke menu laporan ya. Nah, di menu laporan ini terdapat teknis laporan dan juga call center yang bisa dihubungi ketika Bapak Ibu terkendala di laporan aplikasinya. Ada untuk nomor HP atau WhatsApp-nya di 0815 8519 8372. Nah, ketika ada kendala baik itu di laporan ataupun teknis-teknis dari Bapak Ibu ketika membimbakan di unit, nah ya bisa juga untuk konfirmasi atau ditanyakan ke nomor call center dari Bimba Ayueo ya. Oke, itu ya Bapak Ibu untuk profil unit. Sekali lagi untuk profil unit ini sudah diinput oleh pusat sehingga ketika ada
kesalahan ya, kesalahan status, kesalahan nilai JMP, nama mitra, nomor, alamat. Nah, itu bisa dilaporkan ke PIC nanti untuk bisa disesuaikan datanya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan masuk ke menu yang ketiga, yaitu menu staff, daftar staff, input dan update. Ada tombol tambah staff, tombol import staff, download import staff result, kolom aksi, ada lihat, edit, dan hapus. Kita langsung masuk ke laporan aplikasinya. Nah, di bawah profil unit di sini ya ada menu staff. Kita klik menu staffnya, lalu ada dua pilihan. Tadi diarahkan untuk memilih daftar staff. Kita klik yang daftar staff. Nah, di daftar staff ini berisikan nama-nama dari relawan atau staff yang ada di unitnya masing-masing. Jadi nanti bisa disesuaikan nama-nama staff baik dari kepala unit, asisten kepala unit, motivator atau guru ya. Nah, nanti bisa data-datanya diinput di sini. Untuk menginputnya kita mempunyai dua cara atau dua pilihan yang bisa Bapak Ibu gunakan. Yang pertama yaitu menggunakan menu tambah staff ya yang ada di kiri. Menggunakan menu tambah staff ini menambahkan data satu per satu. Kemudian yang kedua ada import staff menambahkan banyak data sekaligus. Untuk menggunakan import staff ini kita juga nantinya harus menggunakan aplikasi tambahan dikarenakan eh, kita harus memasukkan template-template agar laporan aplikasinya bisa membaca atau bisa mengupload data yang sudah kita siapkan. Nah, kita coba untuk satu persatu ya datanya. Yang pertama ada tambah staff. Untuk data-data staff ya yang dibutuhkan ada NIK, nama, jabatan, status, departemen, tanggal masuk, masa kerja, dan ada kolom aksi di sini. Untuk menambahkan staff satu persatu ya, kita klik tambah staff. Nah, kemudian di sini ada data yang dibutuhkan ada NIK. NIK ini nomor induk karyawan atau nomor induk relawan ya, Bapak Ibu. Jadi untuk NIK ini tidak perlu diisikan nomor induk kependudukan, tidak perlu melihat KTP dari yang bersangkutan. Jadi untuk NIK ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sehingga eh, kami sarankan untuk bisa menggunakan nomor urut saja ya. Jadi bisa diisikan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Atau Bapak Ibu juga bisa mencontoh dari yang akan kami sampaikan di sini ya. Contoh nick yang ada di aplikasi kami yang di laporan kami itu menggunakan 5 digit nomor cabang seperti ini 04372 ya. Kemudian menggunakan nomor urut. Nah, nomor urutnya ini dari laporan contoh ini sudah mencapai nomor 35. Nah, kalau Bapak Ibu menginputnya dari awal bisa menggunakan angka 01. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan data seperti ini 04372 001. Kemudian jika mau menginput data lagi 002 dan seterusnya seperti itu ya Bapak Ibu. Atau disisakan saja 001, 002 seperti ini juga boleh, tidak masalah ya. Yang penting disesuaikan saja dengan kebutuhan unitnya masing-masing. Nah, contoh ini sudah sampai nomor urut 35, jadi saya akan menginput untuk nomor yang selanjutnya yaitu 36. 04372 036 ini kami gunakan untuk NIK data selanjutnya. Kemudian kita masukkan namanya, nama yang bersangkutan, contoh. Nah, contoh seperti ini, kemudian kita pilih jabatannya. Nah, contoh kita mau memasukkan data kepala unit. Kemudian untuk statusnya kita bisa pilih aktif, magang atau resign, disesuaikan saja. Kalau misalkan sudah aktif kita pilih aktif. Kemudian untuk departemen ada dua pilihan yaitu Bimba Ayueo dan English Bimba. Bapak Ibu bisa pilih Bimba Ayueo ketika di unitnya hanya ada Bimba, tapi kalau ada English juga bisa disesuaikan. Untuk saat ini kita pilih Bimba Ayueo.
Kemudian untuk tanggal masuknya, kita juga sesuaikan tanggal masuk yang bersangkutan. Contoh misalkan yang bersangkutan masuk di tahun 2025 bulan Agustus ya, 1 tahun yang lalu di tanggal 18 Agustus. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, kemudian untuk penulisan tanggal, Bapak Ibu juga bisa tulis secara manual ya, Bapak Ibu. Contohnya misalkan seperti ini, tanggal masuknya kita ketik 18. Nah, untuk tanda pemisahnya atau tanda penghubung antara tanggal, bulan, dan tahun, Bapak Ibu harus menggunakan tanda strip ya. Tanda bacanya tanda strip, bukan tanda baca yang lain, bukan garis miring, bukan titik, atau yang lainnya. Jadi menggunakan tanda strip 1808-2025 seperti itu. Nah, kemudian nanti bisa kita klik di sini. Nah, seperti ini. Untuk penulisan tanggal, semua tanggal nanti menggunakan seperti ini ya untuk caranya. Lalu tanggal lahirnya juga bisa disesuaikan, misalkan untuk tanggal lahirnya di tanggal 22 Maret 1997 lah, contoh seperti ini ya. Kemudian nomor telepon juga disesuaikan dengan nomor telepon yang bersangkutan, email juga bisa disesuaikan dengan email yang bersangkutan. Nah, lalu yang terakhir itu memasukkan nomor rekening bank dan atas nama. Nah, ini ada tandanya opsional. Nah, artinya Bapak Ibu bisa memasukkan nomor rekening, data bank dari yang bersangkutan, atau kalau memang tidak dibutuhkan juga tidak diinput, tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Jadi ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Namun ketika mau diisi silahkan disesuaikan dengan nomor rekening yang bersangkutan. Contoh ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita masukkan rekeningnya, masukkan nama banknya, lalu masukkan atas nama rekening tersebut. Kalau sudah, kita cek terlebih dahulu datanya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kalau dirasa sudah tepat, semua datanya bisa kita klik simpan di bagian kanan bawah. Nah, maka datanya sudah masuk di sini ya, dengan NIK 04372-036 atas namanya Andike Marta, jabatannya Kepala Unit, statusnya aktif, departemennya Bimba Ayueo, tanggal masuknya 18 Agustus 2025, masa kerjanya 1 tahun, 0 bulan, ya, 1 tahun yang lalu. Nah, seperti ini, Bapak Ibu, untuk menambahkan data staf menggunakan tombol tambah staf. Lalu kemudian di bagian kanan ya, kolom yang paling kanan di sini ada kolom aksi, ada yang bergambar mata ini untuk melihat data staf, yang bergambar buku dan pena ini untuk mengubah data staf. Kemudian yang bergambar silang ini ada set as out staff atau untuk mengeset ya, menyeting ketika yang bersangkutan sudah resign atau mengundurkan diri atau keluar. Nah, contohnya seperti ini. Untuk melihat kita bisa klik di sini ya, yang bergambar mata bisa kita klik, kemudian kita akan melihat data-data staff. Hanya untuk melihat data staff, tidak bisa diedit ya, tidak bisa mengedit di menu atau di aksi lihat staff. Kemudian ketika kita mau mengubah data staff, kita bisa klik yang bergambar pena dan buku, kita klik. Nah, maka kita bisa mengubah data-data yang akan kita sesuaikan ya. Kalau di sini ya, yang tidak bisa kita ubah hanya NIK, nomor induk karyawannya tidak bisa kita ubah, sudah terkunci. Jadi yang bisa kita ubah dari nama sampai dengan atas nama. Nah, seperti ini. Contoh misalkan kesalahan di penulisan atau tahun lahir. Nah, contoh lahirnya ternyata 99. Seperti ini contoh ya. Jadi Bapak Ibu bisa edit di sini, kemudian Bapak Ibu simpan. Nah, nanti datanya akan otomatis sudah berubah. Nah, seperti ini ya, tanggal lahirnya 9 22 Maret 99, usianya 27 tahun 5 bulan. Seperti itu untuk mengubah staf.
Kemudian yang terakhir untuk kolom aksinya ada set as out staff. Ketika ada motivator atau relawan yang resign, kita bisa klik bagian yang bergambar silang di sini. Nah, kemudian di sini ada alasan keluar, kita biarkan saja ya, ini tidak bisa kita isi. Kita pilih tanggal keluarnya, contoh misalkan tanggal keluarnya di tanggal 1 Agustus. Kemudian catatannya bisa kita isikan sesuai dengan eh, alasan yang bersangkutan untuk resign. Nah, contoh misalkan alasannya pindah rumah seperti ini. Yang bersangkutan pindah rumah ke luar kota sehingga tidak bisa melanjutkan sebagai relawan. Nah, kemudian kita set sebagai keluar di sini. Nah, maka statusnya akan berubah menjadi keluar ya, berwarna merah, catatannya pindah rumah. Seperti itu. Ada kalau sudah kita set sebagai keluar, maka di sini akan muncul tong sampah ya. Maka ini untuk menghapus data staff. Nah, kalaupun tidak dihapus juga tidak apa-apa karena ini tidak akan mempengaruhi beratnya aplikasi ya, tidak ada pengaruhnya di aplikasi, jadi kita biarkan saja juga tidak masalah. Itu Bapak Ibu cara untuk menambahkan staff menggunakan tombol tambah staff. Tinggal ketika ada staff atau relawan yang baru, tinggal kita klik tambah staff, masukkan datanya, simpan. Seperti itu ya. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan import staff. Nah, ini bisa digunakan ketika memang eh, unitnya sudah berjalan lama, staffnya sudah banyak. Nah, bisa menggunakan import staff. Namun untuk import staff ini, Bapak Ibu harus menggunakan tambahan aplikasi yang sudah kami siapkan untuk bisa men-setting atau mensupport ya agar kita bisa import staff yang sudah kita siapkan. Nah, untuk aplikasinya yaitu namanya Master Generate Import di sini ya, berbentuk Excel. Nah, nanti tinggal kita siapkan datanya ya, tinggal kita input dari NIK sampai dengan atas nama bank ya, atas nama dari rekeningnya. Nah, ini sama data yang dibutuhkan. Itu ada NIK, nama, jabatan sampai dengan eh, rekening dan atas nama banknya. Tinggal kita input untuk nicknya disesuaikan dengan nick yang selanjutnya. Tadi yang kita input pertama 36, selanjutnya kita 37, 38. Nah, seperti ini. Lalu masukkan namanya, jabatannya, statusnya, departemennya, tanggal masuk, tanggal keluar, tanggal lahir, nomor telepon, email, nomor rekening, bank dan atas nama. Kemudian di sini ada tanda ya di bagian atas. Nah, di bagian atas nomor rekening dan email ini ada tanda yang berbeda, yaitu tanda pagar dan juga tanda bintang. Nah, yang bertanda bintang ini artinya wajib untuk diinput. Yang bertanda pagar ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Jadi ini contohnya ya, yang atas nama Hana Rifti tidak kami input, untuk nama Indah Puspa di bawah kami input, dan kita lihat di status CSV-nya di sini tetap checklist. Namun ketika kita tidak menginput data yang bertanda bintang, nah maka akan muncul tanda silang di status CSV-nya, artinya datanya belum sesuai sehingga nanti ketika kita upload akan gagal ya, tidak bisa diterima oleh sistem. Maka dari itu harus kita input semua yang bertanda bintang sehingga status CSV-nya harus diperhatikan berubah menjadi tanda checklist. Nah, lalu Bapak Ibu, data yang kita ambil yaitu data yang paling kanan ya. Kolom yang paling kanan yang berwarna hijau di sini ya. Kita ambil datanya, kita pilih keduanya ya. Kedua datanya atau data-data yang sudah diinput kita copy, bisa menggunakan Ctrl C ataupun bisa menggunakan mouse ya. Kita klik kanan copy. Nah, kemudian sebelum itu, kita harus mendownload dulu template yang dari laporannya. Kita klik import staff. Kemudian di sini ada
klik here to download sample file ya. Klik here to download sample file, kita klik di sini. Nah, maka akan ada download yang harus kita simpan. Nah, kita simpan di folder yang sudah kita siapkan atau bisa disimpan di folder download ya, disesuaikan saja dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kemudian tinggal kita save ya, save di sini. Nah, lalu ketika sudah terdownload bisa kita buka, maka akan muncul Excel juga yang seperti ini. Ini namanya template untuk sistem uploadnya. Bisa kita sisakan di baris yang pertama saja ya, yang paling atas di sini. Kita sisakan yang ini. Kemudian tadi ya, yang sudah kita copy ya dari CSV sini, generate import datanya, kita copy, kemudian kita pindah lagi ke template yang sudah kita download. Kita paste menggunakan klik kanan ya, klik kanan di sini ya, di bawah nick di kolom A. Kemudian klik kanan, pastenya pilih yang 1, 2, 3, paste values ya. Yang gambarnya 1, 2, 3, ada angkanya 1, 2, 3. Kita klik, nah maka datanya sudah terpaste, lalu bisa kita simpan. Kemudian kita pilih yes. Nah, ini bisa kita close. Kita kembali ke aplikasinya. Kita klik yang bertanda merah, yang berwarna merah untuk upload. Kita cari data yang tadi sudah kita simpan. Nah, di sini import staff template-nya ya. Kemudian open, lalu kita import. Nah, maka dua data tadi sudah masuk ya. Sudah masuk di laporan aplikasinya. Kemudian kita akan diberikan laporan oleh sistem. Bisa kita download, kemudian kita buka laporannya. Nah, di sini sudah berhasil dan berhasil. Dua data yang kita upload sudah berhasil. Bisa kita close dan kita kembali lagi ke laporannya. Tadi datanya sudah masuk ya. NIK 37 dan 38. Nah, di sini untuk nama-nama relawan yang ada di unit sudah semua terupload. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan saja jika ada tambahan datanya. Nah, Bapak Ibu, itu untuk dua cara menambahkan data relawan di aplikasi masing-masing. Untuk dua cara ini, Bapak Ibu bisa pilih salah satu saja ya. Tidak perlu keduanya digunakan, tidak wajib digunakan semuanya. Bapak Ibu pilih saja mana yang mungkin nyaman buat Bapak Ibu bisa gunakan atau bisa fungsikan untuk menambah data staff atau data relawan yang ada di unitnya masing-masing. Ya, itu ya, Bapak Ibu, cara untuk menambahkan data staff di laporan aplikasi unit aktif. Selanjutnya, kita akan masuk ke laporan yang berikutnya atau menu berikutnya, yaitu menu murid. Menu murid buku induk, input dan update, tombol tambah murid, tombol import murid aktif, download import murid aktif result, kolom aksi ada lihat, edit, hapus, set sebagai keluar, set sebagai aktif, dan perpanjang beasiswa. Bisa kita masuk kembali ke laporan aplikasinya, kita pilih menu murid, kita klik menu murid, kemudian kita pilih yang buku induk. Nah, buku induk ini isinya yaitu data-data murid yang ada di unit kita masing-masing. Data-data murid ada di menu buku induk. Nah, di sini ya, contohnya ada NIM, nama, tanggal masuk, nama, umur, info, beasiswa, status, dan aksi. Nah, untuk NIM-nya ya, seperti ini. Kemudian tanggal masuknya nanti akan muncul ketika kita sudah input data-datanya. Nah, cara untuk menginput data murid ada dua, hampir sama dengan cara kita menambahkan data staff. Ada tombol tambah murid, juga ada tombol import murid aktif. Bisa kita coba ya di sini untuk cara menambahkan
Untuk menambahkan data muridnya, ya untuk menambahkan data muridnya, kita bisa menggunakan cara yang pertama yaitu tambah murid. Untuk tambah murid yang dibutuhkan yaitu NIM, nama, sampai dengan alamat murid. Nah, untuk NIM, Bapak Ibu ini berbeda ya dengan NIK tadi untuk sistemnya. NIM ini wajib menggunakan 9 digit ya, menggunakan 9 digit angka. Ini wajib ya, tidak boleh tidak. Kalau tadi di data staff kita boleh menggunakan 1 digit, 2 digit, 3 digit dan seterusnya boleh. Tetapi kalau NIM ini wajib 9 digit, tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Jadi harus 9 digit. Nah, contohnya tadi ya di data murid kami, nah seperti ini sudah mencapai angka 125. Jadi berurutan 123, 124, 125. Nah, untuk angkanya atau untuk sistemnya yaitu sudah kita sesuaikan untuk 5 digit angka yang pertama itu akan menyesuaikan nomor cabang unit masing-masing. Nah, contoh di aplikasi ini, aplikasi yang digunakan itu nomor cabangnya 4372, maka sudah disiapkan untuk NIM 5 angka yang pertama, 5 angka NIM yang pertama yaitu 04372. Tinggal kita memasukkan 4 angka tambahannya. Nah, tadi di laporan terakhir NIM ya itu sampai ke 125, artinya kita akan melanjutkan ke nomor berikutnya, angka berikutnya yaitu 0126. Nah, ini cara untuk menggunakan untuk menambah atau menyesuaikan NIM muridnya, ditambahkan 4 digit ya. Tadi 125, sekarang 126 ditambahkan 0 agar bisa terbaca 4 digit angkanya. Kemudian tinggal kita masukkan namanya. Contoh misalkan namanya, nah, contoh namanya Arsyad Fikri ya. Kemudian tempat lahirnya bisa disesuaikan, misalkan tempat lahirnya di Semarang, tanggal lahir juga bisa disesuaikan, untuk penulisan tanggal lahir juga bisa disesuaikan dengan tadi ya, penulisan tanggal lahir dan juga tanggal masuk di daftar staf menggunakan tanda baca strip untuk pemisah atau penghubung dari bulan dan tahunnya. Nah, contoh misalkan Ananda lahir di tahun 2023, agar menjadi 3 tahun berarti minimal bulan Agustus ya. Nah, ini contoh misalkan lahirnya di tanggal 15 Februari 2023. Kemudian untuk tanggal masuknya bisa disesuaikan ya, bisa disesuaikan di masuk ke Bimba tanggal berapa. Contoh misalkan masuk Bimba di tanggal 1 Agustus 2026. Nah, tinggal kita pilih tahapannya. Nah, biasanya kalau baru masuk ya, murid baru akan menjadi tahap persiapan. Kemudian kelasnya ada pilihan dua yaitu Bimba IO dan English. Ketika tidak ada English Bimba artinya kita hanya memilih Bimba IUEO. Kemudian untuk golongan ini ya, eh, artinya golongan S2, S3, S4, S5, S6 ya. Ini yang berlaku di Bimba IUEO. Ada standar 2, S2 seminggu 2 kali, S3 standar 3 seminggu 3 kali ya. Kemudian selanjutnya sampai S6 seminggu 6 kali. Juga ada paket 72 jam seminggu 3 kali. Ada kelas khusus, khusus 2 seminggu 2 kali, K2 khusus 3 kali, K3 dan sampai dengan khusus 5 seminggu 5 kali. Lalu ada kelas beasiswa. Nah, ini contoh misalkan ada beasiswa 100.000, beasiswa 200.000, beasiswa 50.000 dan juga ada beasiswa full atau beasiswa 2 AVA ya. Yang tidak membayar sama sekali bisa dipilih beasiswa full di sini. Nah, ini Bapak Ibu untuk
Di contoh kali ini saya akan menerapkan di standar 3 yaitu S3 ya, di Senin, Rabu, Jumat, dan Selasa, Kamis, Sabtu. Untuk proses pembimbingannya kita pilih S3 standar 3 seminggu 3 kali. Untuk SPP-nya silahkan disesuaikan dengan SPP yang berlaku di unitnya masing-masing ya. Silahkan disesuaikan dengan yang berlaku di unitnya masing-masing. Nah, contoh misalkan SPP-nya 250.000. Untuk penulisannya kita menggunakan angka saja 250.000. Hanya angka tanpa tanda baca, tanpa titik, tanpa koma, tanpa tulisan rupiah RP. Nah, tidak usah dituliskan. Kita hanya menuliskan angkanya saja 250.000 seperti ini. Nah, ini contoh kalau SPP-nya 250.000 ya. Kalau misalnya 100.000 ditulis 100.000, 150.000 silahkan disesuaikan saja. Kemudian di sini ada petugas trial bisa disesuaikan juga siapa nama petugas trialnya. Nah, contoh misalkan ya. Lalu nama gurunya juga bisa disesuaikan dengan nama guru yang membimbing Ananda. Lalu nama orang tuanya juga bisa disesuaikan. Nomor telepon, Not, ini ada catatan, ada aktif kembali, belum bayar SPP, cuti, ganti golongan, garansi, murid mutasi keluar, murid mutasi masuk, pindahan, ini disesuaikan saja. Ini ada tandanya opsional, boleh diisi, boleh tidak. Kalau misalkan tidak ada pilihan yang sesuai, maka tidak perlu diisi, dikosongkan saja. Lalu ada info itu dari mana Ananda atau orang tua murid tersebut mendapatkan informasi tentang Bimba. Contohnya misalkan, oh ternyata si Ananda atau orang tuanya mendapat informasi dari brosur, dari event pentas baca, dari humas. Humas ini dari orang tua murid yang sudah aktif ya. Orang tua murid Bimba itu menyampaikan kepada orang tua murid lain, orang tua murid yang anandanya belum di Bimba. Nah, itu namanya humas. Kemudian ada internet, spanduk dan lainnya. Nah, contoh misalkan, oh ini tetangganya dari orang tua murid yang sudah aktif di unit. Nah, kita pilih humas. Kemudian untuk alamatnya disesuaikan saja. Contohnya alamatnya Palmerah RT 01 RW 02. Nah, contoh seperti ini ya. Bisa disesuaikan dengan alamat yang bersangkutan. Kemudian kita cek sekali lagi datanya apakah sudah sesuai atau belum. Kalau dirasa sudah sesuai, tinggal kita simpan. Nah, maka murid baru telah berhasil disimpan di sini ya dengan NIM 126, tanggal masuknya 1 Agustus, atas nama Arsyad Fikri, umurnya 3 tahun, kelasnya Bimba Ayueo, golongannya S3, SPP-nya 250.000, gurunya atau relawan yang mengampu atau yang membimbing yaitu Bu Indah Puspa. Kemudian muridnya bukan murid beasiswa, statusnya masih baru. Nah, di sini ada kolom aksi ya. Ada set sebagai keluar, ada lihat murid, ada ubah murid. Nah, contoh misalkan ada murid yang keluar, Bapak Ibu bisa klik yang bergambar silang ya. Contoh seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini yang sudah keluar nantinya akan bentuknya seperti ini ya, akan ada tandanya seperti ini. Nah, ini contohnya misalkan ada murid-murid lama ya atas nama Claudia. Atas nama Claudia ini akan eh, keluar gitu ya. Contoh misalkan mau keluar, kita bisa klik ya, klik di sini, klik yang bergambar silang, kemudian kita pilih alasan keluarnya. Di sini ada pilihannya, ada Ananda meninggal dunia, ada banyak kegiatan, belum bayar SPP, belum kondusif, masuk TK SD, perpanjang beasiswa, pindah bimba, pindah rumah, sakit, rehat,
sudah bisa baca, sudah lulus, tidak ada yang antar, tidak ada kabar. Contoh misalkan karena tidak ada yang antar, jadi Ananda harus keluar. Nah, seperti itu. Tinggal disesuaikan saja. Kemudian tanggal keluarnya bisa disesuaikan di sini ya. Bisa disesuaikan sesuai dengan yang bersangkutan keluarnya. Contoh keluarnya nanti di atau keluarnya sudah bulan Juli kemarin. Nah, seperti itu ya. Tanggal 31 Juli sudah keluar sehingga bulan Agustus sudah tidak masuk. Nah, seperti itu ya. Ini bisa kita set untuk tanggal keluarnya, lalu ketika sudah sesuai semua tinggal kita set sebagai keluar. Nah, maka murid atas nama Claudia, nah tadi nama Claudia bisa kita search ya di sini ya. Kita bisa cari di sini. Nah, atas nama Claudia yang sudah 2 tahun di Bimba ini keluar dengan alasan tidak ada yang antar, tanggal keluarnya di bulan Juli 2026. Nah, statusnya sudah keluar di sini ya. Ini cara untuk mengeluarkan murid yang sudah keluar, yang akan keluar atau yang sudah keluar. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk kolom aksinya di yang bertanda silang. Kemudian untuk yang bergambar mata ini artinya lihat ya, lihat data murid. Nah, di sini sama seperti tadi yang ada di data staff, kita hanya melihat data-data murid dari Ananda yang kita input. Kemudian selanjutnya ada edit ya. Di sini ada ubah murid. Ini yang bergambar pensil dan pena. Nah, contoh misalkan tadi ya atas nama Claudia akan kita ubah data SPP-nya ya. Data SPP-nya akan kita ubah karena yang bersangkutan sudah keluar sehingga kami sarankan atau kami arahkan kepada Bapak Ibu bagi murid yang sudah keluar maka SPP-nya kita ubah menjadi nol. Nah, contoh seperti ini ya. Claudia keluar maka SPP-nya kita ubah menjadi nol. SPP-nya nol seperti ini. Nah, kemudian kita simpan. Kita simpan ya, kita simpan. Jadi untuk atas nama Claudia. Nah, Claudia, SPP-nya sudah berubah menjadi nol sehingga untuk bulan Agustus ini ya sudah tidak ada tagihan atas nama Claudianya. Jadi karena SPP-nya sudah nol, artinya Claudia tidak membayar SPP lagi ya karena sudah keluar sehingga tidak ada tagihan di data SPP-nya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ketika ada murid yang sudah keluar. Lalu biasanya di unit juga ada murid cuti ya. Ada murid cuti. Ini juga bisa kita setting ya. Karena biasanya kalau ada murid cuti itu ada unit yang memilih atau yang memberikan eh, gratis ya, gratis untuk cuti tanpa tidak dibebankan untuk membayar, tapi ada juga mitra yang membebankan untuk membayar. Nah, contoh misalkan kita ada murid yang mau cuti, Bapak Ibu boleh ya menyesuaikan untuk muridnya kalau ada yang mau cuti. Nah, contoh seperti ini ya, atas nama Mirza ini akan cuti. Nanti Bapak Ibu bisa ubah ya data SPP-nya di sini. Data SPP-nya bisa diubah kalau misalkan eh, untuk cuti ini dibebankan biaya 50% dari SPP ya, artinya tinggal di input saja SPP-nya 125.000 ya karena 50% dari eh 250.000 SPP yang berlaku gitu. Kemudian di note-nya kita pilih di sini cuti. Nah, contoh seperti ini ketika ada murid yang cuti. Atau kalau misalkan cuti di unit Bapak Ibu itu tidak perlu membayar sama sekali atau digratiskan, maka Bapak Ibu bisa menulis angka 1 ya
khusus untuk cuti. Nah, jadi untuk cuti ini tidak bisa menggunakan angka 0 di SPP-nya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih di angka 1 di sini ya, Rp1 untuk pilihan murid yang cuti. Ini kalau memang cuti eh, tidak berbayar ya di unit masing-masing Bapak Ibu seperti itu. Nah, tinggal nanti kita simpan kalau datanya sudah disesuaikan. Nah, jadi kita lihat lagi murid atas nama Mirza. Nah, seperti ini ya. Nanti di notnya akan ada cuti, kemudian SPP-nya menjadi Rp1. Nanti SPP-nya disesuaikan saja dengan ketentuan cuti di unitnya masing-masing. Oke, itu Bapak Ibu untuk menambahkan data murid ya menggunakan tambah murid. Kemudian ada tombol satu lagi yaitu import murid aktif yang caranya hampir sama dengan tadi kita menambahkan atau mengimport data staff menggunakan mengimport atau mengupload banyak data, kita masih membutuhkan master generate import di sini. Nah, di sini ada pilihan import staff karena kita akan mengimport murid, jadi kita pilih yang import murid. Nah, di sini ya, import murid, import buku induk. Nah, kita pilih di sini, lalu kita siapkan datanya dari NIM sampai dengan alamat, ya, sesuai dengan tadi data yang dibutuhkan. Ada NIM dan alamat di sini ya. Nah, tinggal disesuaikan data-datanya untuk ketentuannya sama ya, yang bertanda pagar ini boleh diisi, boleh tidak, boleh dikosongkan, namun untuk yang bertanda bintang wajib diisi. Untuk NIM-nya disesuaikan, tadi NIM terakhir 126 sehingga untuk NIM-nya kita masukkan 4 digit saja NIM yang akan kita masukkan karena untuk 5 digitnya sudah disiapkan oleh aplikasinya dan di aplikasi tambahan kita cukup masukkan 4 digit yang terakhir saja dari 127, 128, 129. Nama muridnya disesuaikan. Kemudian kita cek ya yang tadi status CSV-nya di sini. Kalau sudah checklist artinya datanya sudah sesuai. Kemudian kita pilih ya yang bagian paling kanan. Nah, sebelumnya kita download dulu untuk template-nya. Klik here to download ya yang berwarna biru kita klik. Nah, kita diarahkan untuk import murid template, kita save. Nah, lalu kita buka hasil downloadannya. Sekali lagi tinggal kita sisakan yang paling atas atau di baris pertama ya. Kita sisakan yang baris pertama, kemudian kembali lagi ke master generate import. Yang ini kita copy. Nah, kemudian kita pilih yang baris kedua, kita klik kanan, pastenya sama dengan paste value yang bergambar 123. Kemudian disimpan, pilih yes, bisa kita close, kembali lagi ke aplikasinya, pilih yang berwarna merah, kita pilih yang import murid template karena kita akan mengimport data murid, kemudian kita open, yang terakhir kita import. Kita tunggu sampai datanya masuk dan juga diberikan laporan hasil importnya. Nah, murid baru telah berhasil diproses dari NIM 127, 128, 129. Nah, ini laporannya ya, risalnya bisa kita buka. Nah, laporannya di sini sudah berhasil, berhasil, berhasil. Bisa kita close, kembali lagi ke aplikasinya. Nah, tadi ya, Bapak Ibu, ketiga nama yang sudah kami siapkan tadi sudah masuk di sini ya dari NIM 127, 128, 129 atas nama Albert, Dalvin dan Vivian. Nah, ini contoh untuk cara menambahkan import murid aktif ya, tombol yang kedua. Nah, sama ketentuannya seperti dat daftar staff ya, data staff.
Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu tombol saja, tombol tambah murid saja atau import murid saja ya. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan dari masing-masing Bapak Ibu ya, untuk bisa menambahkan data stafnya. Yang penting untuk NIM tadi diingat wajib 9 digit. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk menambahkan data murid di buku induk. Kemudian kita lanjut ke menu berikutnya, ada menu kelima yaitu setting, preference, input dan update, profit sharing, tahun dan bulan, profit share. Kita masuk ke menu setting ya, di sini setting, kemudian kita pilih yang gambar gerigi, preference. Nah, di sini ada royalti bagi hasil. Royalti bagi hasil ada bulan, profit share, tahun 2026, ini juga bisa dipilih tahunnya. Kemudian untuk menu ini yaitu menu dalam 1 tahun, Januari sampai dengan Desember. Nah, untuk yang kita isi itu yang di bagian profit share ya, di kolom profit share ini dari bulan Januari sampai dengan Desember kita isikan sesuai bagi hasil atau royalti yang sudah disepakati oleh mitra dengan Bimba AIUEO. Nah, untuk itu jika ada kepala unit ya di sini yang belum tahu berapa jumlah royalti atau bagi hasil yang harus dibayarkan sesuai dengan kerjasama kontrak dari mitra dengan Bimba. Nah, silakan bertanya kepada mitranya masing-masing. Nah, nanti akan tinggal ketika sudah ada informasi bisa kita tuliskan ya, dari bulan Januari sampai Desember diisi saja semuanya, karena untuk bagi hasil ini atau royalti ini kan menyesuaikan kontraknya biasanya 5 tahunan ya, jadi ini bisa diisi 5 tahunan atau mengubahnya pun ketika ada perubahan gitu ya. Jadi ketika ada perubahan baru diubah sesuai dengan data perubahannya. Jadi kalau sudah diisi semua dari bulan Januari sampai Desember, tinggal kita klik update. Nah, maka jumlah royaltinya akan tersimpan di sini, nanti akan menyesuaikan jumlah bagi hasilnya dari total SPP yang kita input atau kita laporkan. Itu untuk setting dan preference. Kemudian yang selanjutnya ada keuangan, penerimaan, input dan update setiap bulannya, tombol tambah penerimaan, departemen, tahun dan bulan, kolom aksi, lihat dan hapus. Kita masuk ke aplikasinya, kita kembali ke menu keuangan, kita pilih menu penerimaan di sini ya. Nah, di sini ada tambah penerimaan, import penerimaan, departemennya Bimba Ayueo ya. Ada pilihan English Bimba juga bagi unit yang ada Englishnya. Kemudian ada tahun, ada bisa kita pilih ya tahunnya. Kemudian ada bulan juga bisa kita pilih, juga bisa kita lihat untuk bulan-bulan sebelumnya. Nah, seperti ini. Untuk bulan Agustus ya, ini kita pilih bulan Agustus. Lalu di sini daftar penerimaan ini untuk menginput data pembayaran SPP dan juga pendaftaran dari murid-murid Bimba Ayueo di masing-masing unit. Kita bisa klik tambah penerimaan di sini, lalu kita pilih salah satu muridnya ya, pilih murid yang membayar. Nah, contoh misalkan murid yang membayar tadi namanya Arsyad Fikri. Nah, Arsyad Fikri akan membayar SPP untuk 1 bulan ya. Kita di sini hanya bisa satu, tidak bisa dua, hanya untuk 1 bulan. Kemudian bayar untuk tahun dan bulan, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan ya, dengan seksama, jangan terburu-buru. Tahunnya sudah sesuai tahun 2026, tapi untuk bulannya di sini Januari. Karena untuk Arsyad Fikri ini aktif di bulan Agustus. Nah, dan dia juga mau membayar di bulan Agustus, maka kita pilih bulannya bulan Agustus, AGS. Ya, jangan sampai salah Bapak Ibu, karena kebanyakan Bapak Ibu yang baru
membuka atau baru melaporkan, ini kesalahannya ada di sini ya. Karena di sini tulisannya Januari ya. Tadi di awal Januari seperti ini, maka datanya akan masuk di bulan Januari, bukan di bulan Agustus. Jadi kita sesuaikan bulannya, kita pilih ya di bulan Agustus karena akan membayar bulan Agustus. Kalau mau bayar bulan Juli ya dipilih Juli, kalau mau pilih bulan bayar September, pilih September. Jadi disesuaikan dengan pembayaran untuk bulan apanya. Nah, kemudian untuk murid baru biasanya ada yang namanya penerimaan pendaftaran. Nah, Bapak Ibu bisa juga mendata pendaftarannya di sini ya. Untuk biaya pendaftaran silahkan diisikan di sini di penerimaan lainnya. Contoh misalkan untuk Arsyad Fikri ya. Untuk biaya pendaftarannya, contoh misalkan 300.000. Nah, contoh saja ya, misalkan 300.000 untuk biaya pendaftaran. Kemudian misalkan ada pembelian produk di sini juga bisa disesuaikan. Contoh misalkan ada pembelian tas Bimba, misalkan ada pembelian lagi juga bisa kita tambahkan ya. Contoh misalkan ada pembelian kaos anak. Nah, ini juga bisa ya kita input di sini. Nah, kalau sudah tinggal kita pilih metode pembayarannya. Contoh misalkan metode pembayarannya menggunakan transfer. Nah, kemudian untuk kwitansi nomornya kita bisa pilih atau kita bisa input dengan nomor urut ya. Ini untuk pembayarannya dari Arsyad Fikri yang pertama di bulan Agustus bisa kita berikan angka satu atau kwitansi nomor satu. Lalu tanggal penerimaannya bisa kita sesuaikan. Contoh misalkan penerimaannya di tanggal 1 Agustus 2026. Nah, contoh seperti ini ya. Sekali lagi kita cek terlebih dahulu apakah datanya sudah benar, bulannya sudah benar. Nah, kalau semuanya dirasa sudah benar, tinggal kita submit di sini. Nah, maka untuk penerimaannya sudah masuk ya di sini untuk bulan Agustus tanggal 1 Agustus, kwitansi nomor satu, transfer ya, Agustus 2026, metodenya manual, NIM 126, Asad Fikri, total pembayarannya 660.000. Di kolom aksi hanya ada lihat ya, view, lihat ya. Kemudian hanya ada lihat dan hapus ya. Di sini hapus penerimaan untuk menghapus data penerimaan. Tidak ada menu edit. Jadi ketika ada data salah ya, salah memasukkan data dan mau diperbarui, caranya dihapus kemudian dimasukkan kembali ya. Input penerimaan ulang ditambah penerimaan. Nah, seperti itu. Saya contohkan sekali lagi Bapak Ibu ini untuk murid yang mungkin sudah pernah membayar ya. Yang sudah pernah membayar, saya contohkan lagi, kita lihat di bulan Juli, murid yang sudah membayar ada salah satunya ada Nuri Sahita ya. Coba nanti kita lihat Nuri Sahita untuk pembayarannya. Saya contohkan sekali lagi untuk tambah penerimaan. Murid atas nama Nuri. Nah, ini bisa kita klik ya, bisa kita search ya di sini ya. Kita bisa cari. Ini atas nama Nuri Sahita, kemudian bayar untuk 1 bulan, tahunnya 2026. Ingat sekali lagi bulannya bisa disesuaikan, harus disesuaikan dengan bulan pembayarannya. Nah, contoh seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ternyata sudah membayar bulan Agustus. Jadi untuk bulan Agustusnya tidak bisa kita klik ya, Bapak Ibu di sini. Kalau sudah ada pembayaran di bulan-bulan sebelumnya, maka Ananda untuk bulannya tidak akan bisa kita klik. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan dia aktifnya mulai Januari, maka ketika Ananda tersebut sudah bayar dari bulan Januari, nah maka akan terblokir bulannya seperti ini. Ya, Bapak Ibu itu contoh untuk murid yang sudah berbayar di bulan-bulan sebelumnya. Nah, kita ambil contoh lain ya, karena ini Nur Sahita ternyata sudah membayar di bulan sebelumnya, membayar di bulan Agustus, artinya dia membayar
di bulan Juli tapi untuk pembayaran bulan Agustus. Kita ambil contoh lagi Medra tadi. Nah, seperti ini ya. Nah, Medra sudah membayar di bulan Mei, Juni, dan Juli. Tinggal kita pilih di bulan Agustus. Karena Medra ini murid yang sudah lama ya. Nah, jadi tinggal kita tentunya tidak ada pendaftaran dan mungkin tidak ada pembelian lainnya. Kemudian kita pilih langsung ke metode pembayarannya. Kita pilih salah satu, contoh menggunakan transfer, lalu kwitansinya bisa kita sesuaikan. Dianggapnya Medra adalah pembayar kedua ya, pembayar kedua di bulan Agustus. Kita pilih kwitansinya nomor 2, tanggal penerimaannya tanggal 1 Agustus ya, contoh seperti ini. Nah, setelah itu kita cek kembali bulannya sudah sesuai, kemudian tinggal kita submit di sini. Nah, maka data Medra ya, Ananda Medra sudah membayar di 1 Agustus, kwitansi nomor 2 secara transfer di bulan Agustus 2026. Nah, seperti ini. Untuk total yang dibayarkan 250.000. Total penerimaannya di bulan Agustus ada 910.000, sudah termasuk pendaftaran dan juga tadi pembelian kaos dan tas. Nah, itu ya. Bapak Ibu, untuk daftar penerimaan di menu keuangan. Kita akan lanjut ke menu selanjutnya. Ada keuangan data SPP. Keuangan data SPP ya, pengecekan departemen tahun bulan kolom sudah bayar. Kita masuk ya, masih di menu keuangan, kita pilih data SPP yang ada di sini. Nah, di sini ada departemen Bimba Ayu ataupun English, ada tahun ya, bisa kita pilih tahunnya, ada bulan, bisa kita lihat di bulan-bulan sebelumnya. Kemudian di sini ada informasi sudah bayar 750.000 3 murid. Belum bayar 18 juta sekian 76 murid. Nah, di sini di kolom data SPP ini Bapak Ibu bisa melihat murid mana saja yang sudah membayar, murid mana saja yang belum membayar. Nah, kalau yang sudah membayar nanti akan checklist ya di kolom sudah bayar ini. Bapak Ibu bisa urutkan NIM-nya ya. Di sini ada tanda panah kecil ya, ada tanda panah kecil, ini bisa diurutkan. Ini NIM-nya dari terkecil sampai tertinggi. Kalau kita klik di sini, nah nanti akan berubah dari NIM tertinggi sampai NIM terendah ya, menurun seperti ini. Nah, kalau yang sudah bayar, nah ada tanda checklistnya seperti ini. Ini ya, tadi Arsyad Fikri sudah bayar, Nuri Sahita sudah bayar, Meidra juga sudah bayar. Kita cari Meidra. Nah, di sini ya, Meidra. Nah, ini juga sudah bayar, tandanya sudah checklist. Yang belum bayar akan silang-silang ya, silang seperti ini. Nah, ini data SPP untuk melihat data murid yang sudah atau yang belum membayar SPP. Kemudian kita lanjut ke menu berikutnya, ada keuangan bagi hasil. Pengecekan departemen tahun dan bulan laporan bagi hasil. Kita kembali ke menu keuangan, kemudian kita pilih di bawah data SPP ada bagi hasil. Nah, di sini ada laporan bagi hasil masing-masing unit. Ada Bimba Ayuweo, ada tahun bisa kita pilih tahun-tahun sebelumnya, ada bulan ya. Bisa kita pilih bulan-bulan sebelumnya. Kemudian di sini ada rekapitulasi yang bisa kita lihat. Murid aktif bulan lalu, ada rekapitulasi pembayaran ya di sini. Jadi ini data-data yang sudah kita input di bulan Agustus ya, bulan Agustus di sini. Nah, kemudian ada rekapitulasi pembayaran tadi yang sudah kita input ya. Ada pendaftaran 300.000 tadi dari Arsyad Fikri. Kemudian ada murid yang sudah bayar SPP 2 murid ya, 500.000. Nah, royaltinya 10% ya, sesuai tadi yang sudah kita masukkan ke preference di sini. Dan jumlah royalti yang dibayarkan bulan Agustus ya ada 50.000. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir walaupun Bapak Ibu menginput biaya pendaftarannya tidak akan mempengaruhi biaya atau total jumlah royalti yang
dibayarkan karena jumlah royalti yang dibayarkan ini hanya diambil dari jumlah pendapatan total pendapatan SPP yang masuk ke unit. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu, untuk pembayaran atau laporan bagi hasil di menu keuangan. Selanjutnya kita masuk ke menu yang 9, menu ke-9 yaitu keuangan, kirim laporan berulang setiap bulan. Ada tombol tambah data, departemen, tahun, dan bulan. Keuangan, kirim laporan ya. Di paling bawah menu keuangan ada kirim laporan. Nah, ini untuk melaporkan data-data atau melaporkan kalau kita sudah membayarkan laporan bagi hasil dari mitra ke pusat. Nah, kita bisa klik tambah data di sini. Nah, ini juga ada departemen, tahun, dan juga bulan ya. Bisa kita pilih bulan-bulan sebelumnya. Nah, untuk ketentuan kirim laporan ya, tadi ada di sini ya. Sahabat, ada di ketentuan teknis laporan. Jadi untuk laporan bagi hasil ini paling lambat tanggal 5 setiap bulan untuk bulan selanjutnya. Untuk bulan sebelumnya. Jadi kalau misalkan ini bulan Agustus, maka paling lambat kita melaporkan itu tanggal 5 bulan September. Ya, kalau bulan Juli kemarin paling lambat kita laporkan di bulan Agustus di bulan ini. Jadi setiap bulannya untuk pelaporannya paling lambat tanggal 5 di bulan selanjutnya. Seperti itu ya. Untuk contoh seperti ini ya, untuk keuangannya kita kirim laporan. Nah, contoh untuk kita akan melaporkan di bulan Agustus, berarti nanti kita laporkan paling lambat tanggal 5 seperti itu ya. Tapi kalau misalkan di tanggal 31 itu sudah fix, nah itu juga boleh ya langsung dikirimkan laporannya seperti itu. Untuk tambah data ya, untuk melaporkan kita klik tambah data, kemudian untuk laporan untuk bulan ini bisa kita pilih ya. Misalkan kita mau lapor untuk bulan Agustus ya, Agustus 2026 tanggal bukti bayarnya contoh misalkan kita pilih tanggal 31 ya, 31 bulan Agustus 2026. Nah, contohnya ini sudah tanggal 31 seperti itu ya. Kemudian di sini bukti bayar. Kita harus Bapak Ibu mitra harus upload bukti pembayaran royalti ya, bukti pembayaran royalti. Jadi bukan bukti pembayaran SPP ya, tetapi bukti pembayaran royalti dari mitra ke YPAI atau ke Bimba Ayueo. Tinggal kita upload bukti pembayarannya, kita klik browse di sini. Nah, kita cari ya. Silahkan bisa diupload untuk eh datanya gitu. Nah, contoh misalkan untuk ini untuk bukti transfernya ya, contohnya seperti ini. Kemudian kalau sudah kita upload, tinggal kita update di sini. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini ya untuk laporan tahun 2026 bulan 8 bulan Agustus, tanggal kirim laporannya 31 Agustus 2026, tanggal upload kirim laporannya nanti akan menyesuaikan kapan kita upload laporannya ya. Kemudian ada info di sini murid aktif, murid MB itu murid baru, MK murid keluar, murid aktif 2 ya. Ini setelah ditambah dan dikurangi murid keluar dan murid baru. Kemudian ada murid beasiswa, lalu ada jumlah SPP, jumlah royalti ya yang harus dibayarkan secara transfer manual. Kemudian di sini nanti akan muncul foto bukti pembayaran royaltinya. Nah, kemudian di sini ada kolom aksi jika misalkan ada perubahan atau ada revisi baik dari data yang dilaporkan dari mitra ke Bimba Ayueo. Nah, itu Bapak Ibu cara untuk kirim laporan setiap bulannya. Kemudian yang terakhir ada menu DPU, departemen, tahun, bulan, tahun, data perkembangan unit, ada murid, keuangan, dan grafik.
DPU ada di sini ya, data data perkembangan unit, ada Bimba Ayueo, ada tahun, data perkembangan unit dari ini untuk data unit, kemudian ada bulan ya dari Januari sampai dengan Desember dalam 1 tahun. Kemudian di sini ada kolom murid, ada murid aktif, murid baru, murid keluar, kemudian murid aktif setelah ditambah murid baru dan dikurangi murid keluar. Kemudian ada murid duafa, ada keuangan ya, ada total pendapatan, total SPP, jumlah royalti dan tanggal kirim laporan. Nah, seperti ini ya nanti ketika sudah dikirim laporannya. Nah, ada tanggal bayar dan keterangan ini nanti akan ada konfirmasi dari pusat ya. Kalau misalkan sudah terkonfirmasi oleh pusat, nanti di tanggal bayar di sini akan terisi tanggalnya. Nah, kemudian di sini ada grafik data perkembangan unit. Nah, contoh seperti ini dari bulan Januari sampai dengan Desember ya dalam 1 tahun. Nah, ini grafik muridnya akan menyesuaikan jumlah murid aktif di bulan-bulan tersebut. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk 10 menu yang harus Bapak Ibu input dan update. Untuk menu-menu lainnya selain yang ada di fitur utama ini bisa diabaikan saja, tidak perlu dipusingkan ya, tidak perlu diperhatikan. Jadi cukup ke 10 menu tadi yang harus Bapak Ibu input dan update setiap bulannya agar bisa melaporkan data yang dibutuhkan oleh pusat. Dan Bapak Ibu, itu tadi penjelasan terkait pelaporan-laporan aplikasi yang harus Bapak Ibu input dan update, baik itu setiap hari, setiap bulan, atau mungkin 1 kali ya selama Bapak Ibu masih menjadi mitra ataupun masih bekerja sama dengan Bimba Ayueo. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi diskusi. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa bertanya jika mungkin penjelasan saya ada yang banyak yang kurang dipahami atau masih bingung ya untuk prosesnya. Dan untuk nanti setelah acara selesai juga akan kami kirimkan bentuk record juga tadi ya ada master generate import dan fitur-fitur utama web-based unit aktif ke email Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara training pada hari ini. Ya, itu tadi Bapak Ibu untuk penjelasan materinya, dan untuk selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Saya minta bantuan dari Bunda Nani untuk bisa memfasilitasi proses tanya jawab dan juga diskusi ya untuk di sesi berikutnya. Ya, halo Bunda. Iya, saya Ya, ngerti. ya, halo. Ya, Bunda Ya, silakan bisa dibantu Bunda untuk sesi diskusinya. Silakan Bun. oke, baik. Terima kasih Pak Arif untuk penjelasannya ya atau pembelajarannya hari ini. Semoga mitra-mitra jelas karena Pak Arif juga sudah rinci menjelaskannya. Dan sekarang silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham tentang apa sih yang tadi disampaikan, ya, moga-moga bisa menjawab apa kami bisa menjawab gitu. Yang penting tidak mengulang dari awal lagi ya untuk pembelajarannya hari ini. Nanti kalau ulangannya nanti bisa kami kirimkan videonya seperti itu. Yang jelas untuk laporannya ini mitra atau kepala unit apa namanya untuk SPP-nya itu harus sesuai dengan yang diterima. Jadi ketika orang tua membayar 300 ya laporkan 300 gitu. Tidak tidak dibagi-bagi umpamanya untuk pembelian modul, untuk pembelian apa segala macam tidak seperti itu ya. Karena kita butuh kejujuran, butuh tanggung jawab mitra untuk laporan ke kami gitu loh. Dan sesuaikan dengan total murid dan total pembayaran dari orang tua murid setiap bulannya gitu.
Kalau untuk pendaftaran itu apa namanya 100% milik mitra. Namun untuk besarnya SPP dan pendaftaran kalau di mitra aktif, silakan mitra memiliki kebijakan masing-masing di unitnya ya. Jadi tidak harus ikut di Jakarta gitu. Makanya Jakarta 3,5, di daerah 3,5 juga tidak seperti itu kami. Karena kemampuan di daerah itu kan masing-masing seperti itu. Baik, kami akan membuka sesi pertanyaan dan nanti mungkin dibantu Ibu Lucy dan itu juga dibantu dengan Pak Arif. Baik, silahkan yang ingin bertanya dibuka Ya, mic-nya Bunda. atau raise hand, disebutkan nama dan nomor unit dan nama unitnya apa. Baik, silahkan dengan Izin Ibu Bunda. siapa? Silakan Saya dengan Husna dari unit Bimba Merdeka Karangpula Mataram. wow, Eh, merdeka. Mohon maaf Bunda, ini Ya, kami baru. silakan. Ya, nggak apa-apa. Jadi saya mau bertanya kalau Hmm, untuk SPP misalnya kan tadi di sini ada 1 bulan. Kalau mm-mm. misalnya di kami Bimba Merdeka melakukan pembayaran, misalnya ada paket 4 kali pertemuan, itu biasanya kan 2 kali seminggu, 2 kali seminggu misalnya. Jadi ada yang mingguan lah bahasanya itu Bunda. Terus nanti bayarnya itu masih di untuk paket itu. Kemudian untuk lanjut paketnya masih dalam dalam 1 bulan nih. Berarti kemungkinan ada 2 kali pembayaran dalam satu bulan. Gimana tuh update pembayarannya misalnya di sistem? Baik. eh Bim, mohon maaf Ibu untuk Bimba itu programnya itu pembayarannya 1 bulan, jadi tidak bisa dibayar, momennya seminggu sekali, seminggu seperti ngaji ya maaf, atau dengan seperti apa sih yang bimbel-bimbel di daerah ya, pembayarannya seminggu sekali 50.000, nanti minggu depan tidak seperti itu kalau di Bimba WO. Jadi pembayarannya itu 1 bulan Bu. Kalau paket yang ada itu 6 bulan gitu, makanya 6 bulan paket mamanya 1 juta, nah itu 1 juta tinggal dibagi 6 seperti itu. Tapi kalau paket seminggu bayar terus seminggu lagi itu agak kesulitan ya Bu kami untuk membuat laporannya di unit. Nanti bisa-bisa nanti mohon maaf untuk minggu ini bayar hanya 1 minggu, terus dalam 1 bulan, terus bulan depan 2 minggu aja gitu loh. Coba deh Bu dibuat disiplin untuk pembayarannya 1 bulan Bu. Jadi tidak Baik, tidak baik, jadi tidak bisa kalau pembayaran 1 minggu gitu agak kesulitan kami untuk apa membuat laporannya seperti itu. baik. Eh, saya boleh nanya lagi, Bu? Monggo Bunda silakan Ibu. banyak ya. Silakan silakan. Selanjutnya untuk buku, karena di sini kalau di sistem sudah ada langsung produk pembelian pembelian produk, misalnya buku atau baju dan lain sebagainya. Berarti itu di luar SPP ya, Bunda ya? Ya, itu di luar SPV dan itu tidak wajib sebagai laporan ke kami, Bu. Jadi mungkin hanya laporan KU kepada mitranya. Ini ada pembelian gitu loh. Jadi, Oh, kalau itu gitu. tidak termasuk laporan bagi hasil itu kalau kalau yang lain-lainnya. Pendaftaran aja tidak masuk sebagai laporan bagi hasil, hanya SPP saja, Bu. Oh, begitu baik. Ya, Jadi kalau ya. untuk misalnya kami dari unit ingin memesan buku dari tingkat bawah sampai ke atas itu bisa langsung Oh, kalau pesan. kalau itu pesannya di Bimba Shop beda Bu dengan Oh, laporan aplikasi ini. Nanti Ibu dikasih akun untuk pembelian modul ya sebutannya ke Bimba Shop di yang terdekat di ini unit Merdeka di mana ya? di Lombok di Mataram. Oh, di Lombok. Di Mataram berarti di kota ya Bu ya. Itu Ya ke betul. Jakarta ya pastinya ya. Kalau di Bali kemarin stokisnya sudah tutup. Surabaya terdekat ya. Ya Surabaya masih ada Surabaya. nggak ya? Kalau nggak Surabaya ya ke Jakarta gitu untuk modul-modulnya seperti Oh, itu. berarti itu harus pesan melalui Bimba Shop itu Ya, ada Bimba nomor yang Shop. Bimba ada Shop nomor yang Bu. bisa dihubungi gitu. Ada nanti nanti akan ada dapat akun nomor akun seperti itu. Bu, nomor akun. eh, nah ini Bimba Shop. Tapi yang utama Ibu harus membeli majalah dulu pembukaan untuk Bim apa namanya pembelian di Bimba Shop gitu. Ibu sudah dapat akunnya belum dari itu? Belum, belum Bunda. Belum. Oh, coba nanti dibantu
Nah, coba nanti Iya. atau Ibu nanti bisa menghubungi Ibu Ananda ya bagian admin marketing untuk Bimba Shopnya. Nanti kita kirim selalu itu ada dari logistik ya, ada alamat sendiri, ada linknya sendiri gitu loh untuk Bimba Shop gitu. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Mm-mm. Jadi kalau buku yang dibeli di sistem itu Mm-mm. khusus untuk siswa bisa dibawa pulang. Enggak, Bu. Kalau Oh, modul itu enggak. tidak boleh dibawa pulang. Jadi untuk Oke. pembelajaran di unit atau di kelas itu sendiri. Jadi kalau ada boleh dibawa pulang hanya sebagai PMR atau PR lah gitu atau kalau orang sebut ya. Tapi kalau kami menyebutnya PMR, permainan rumah gitu loh. Nanti hanya itu satu aja yang diboleh bawa pulang sebagai PR. Tapi kalau pembelajaran full dibawa pulang itu tidak boleh, apalagi sampai gurunya itu mengajar di rumah itu tidak diizinkan seperti itu, Bu. Baik, baik. Berarti tidak ada worksheet juga ya untuk dibawa pulang ya? Ya. Mm-mm. Kecuali hanya PR ya Bu, mamanya. Tapi kalau anak itu juga tidak wajib anak mengerjakan PR harus ditanya dulu gitu mau PR enggak gitu. Biasanya seperti itu orang guru bertanya kalau enggak ya sudah enggak usah dikasih. Jangan karena kami tidak pernah memaksa anak-anak atau anak didik kita untuk mengerjakan PR di rumah karena PR itu kan hanya untuk anak tersebut apa namanya mengingat pembelajaran yang sudah diberikan oleh orang oleh guru ya. Takutnya ketika anak itu diberikan PR terus anak itu tidak mau mengerjakan orang tua yang memaksa. Nah, itu dia yang kami khawatirkan gitu. Karena di kami orang tua tidak boleh memaksa anak belajar di rumah seperti itu. Mohon maaf Bunda, saya Ya, rangkum sedikit nih untuk boleh. yang apa namanya kelas itu kalau bisa 1 kali sebulan SPP-nya, kemudian untuk Hmm, buku dari Bimba Shop, itu dari yang level pembelian. rendah sampai yang tinggi ada ya Bunda ya? Ada, Semuanya juga. cuman disesuaikan aja Bu pembeliannya ya. Ya. Disesuaikan. Dan Jadi jangan Bu, misalnya kalau jadi mau jangan nyetok pun ya gitu ya. kalau mau nyetok menurut saya jangan. Takutnya nanti apa disesuaikan aja. Sesuaikan aja apa namanya anak umpamanya hari ini pembelajarannya level 1. Kan banyak tuh jenisnya tuh. Eh, apa namanya baca, dikte, apa segala macam. Nah itu boleh kalau level 1 mungkin boleh bisa dikumplitin gitu loh. Tapi kalau level 1 sampai level 4 takutnya nanti terlalu kelamaan akhirnya yang belajar nanti tikus-tikus gitu Bu. Mungkin Bunda, soalnya Heeh. rencananya dari owner pengen nyetok bukunya biar kemarin soalnya kekurangan di number berhitungnya gitu. Nah, ya Kebanyakan seperti itu modul. disesuaikan aja Bu. Hmm. Takutnya jadi setiap bulan tuh dirutinin aja. Jangan gitu. Oke, Dan ada untuk lagi? dan untuk pembelian buku yang di sistem itu memang tidak bisa dibawa pulang juga untuk siswanya. Itu tetap dipakai Iya, di kelas tidak dulu. boleh di kelas aja. Itu kembali Baik, untuk PR aja. itu dulu untuk saat ini benar. Terima kasih Baik, banyak. terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Selamat belajar. Ya, dengan siapa ini yang raisen? Iya, Ibu siapa? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa dari mana? Saya Syifa dari unit Baguang. Baguang. Baguang di mana Ya, ya? daerah Jasinga, Kabupaten Bogor, Bunda. Oke, baik. Silahkan Ibu ada yang Iya. ingin disampaikan atau ingin Ini ditanyakan. untuk terkait pelaporan SPP ya Bunda. Mm-mm. Seandainya pas tanggal 5 itu orang tua ada yang telat membayar itu bagaimana Bunda? Tanggal 5 bulan berikutnya. Ya, misalnya Oke. ada yang nunggak gitu. Terus Kalau bisa apa? jangan sampai nunggak, Bu. Nanti saya bingung laporan ke kantornya gitu. Gini, Bu, kalau Iya. kalau menurut saya ya di apa namanya dibuat disiplin orang tua juga gitu. Jadi kalau bisa sampai tanggal 15. Nanti kalau Ibu di bulan berikutnya dia bayar, kasihan guru atau KU yang menerima eh, Hmm. apa namanya insentif gitu. Nah, dia bakal mundur lagi gitu loh. Kalau bisa di tepat waktu aja
gitu. Hmm. Jadi mamanya Jadi di setiap bulannya nah, ditenggatkan sampai tanggal berapa pembayaran SPP gitu ya, Bun? kalau di unit pasif itu sampai tanggal 15 ya Mas Arif ya. Tanggal 10 Bunda. Tahu tanggal 10 malah. Jadi setiap tanggal 10 misalnya kan sekarang Hmm. bulan bulan Agustus ya, Agustus. Bunda ya. Terus kan Nah, berarti itu tanggal murid 10 yang sudah harus selesai bayaran gitu di tanggal-tanggal sekian ini udah seharusnya jadi udah tanggal masuk 10 bayaran Agustus Agustus. itu pembayaran Agustus harus sudah selesai begitu, Bunda. Iya, betul gitu. Ya paling paling telat lah tanggal 15 atau tanggal Berarti tanggal 10 eh, Agustus SPP sudah selesai, tanggal tanggal 5 bulan September itu September itu laporan bulan laporan untuk Agustus. Agustus. Oh, Iya, seperti itu. betul. Ya, ya, paham, paham benar. Ya, ya. Oke. Terima kasih ya, Bun. Sama-sama Ibu. Unit baru ya, Ya, Bu? Betul, Heeh. benar. Ya, ya Mas Arif, ya mungkin menambahkan sedikit ya Bunda dan silakan. Bu Siva. Jadi kalau misalkan dari kami unit yang ada di pusat yang dikelola pusat ya atau unit pasif itu tanggal 10 setiap bulan tentu kita membuat selebaran yang kita tempel untuk pembayaran setiap bulan paling lambat tanggal 10. Namun memang tidak semua orang tua itu pasti bisa Heeh. Menepati. bisa menepati gitu ya, Bu Heeh. Syifa. Jadi tetap Mundur. ada toleransinya. Kalau Heeh. misalkan sudah lebih dari tanggal 20 itu biasanya kita akan memberikan Surat teguran ya, teguran atau surat kita teguran atau surat ingatkan gitu ya, ingatkan. kita ingatkan baik itu dari WA ataupun disampaikan secara lisan gitu ya karena sekarang kan digital ya tidak perlu kita print-print surat seperti itu gitu yang penting bahasanya kita sesuaikan yang tidak menyinggung orang tua sehingga kita mengingatkan karena kita kan harus sama-sama disiplin lalu juga ketika sudah 2 bulan ya misalkan di tanggal 20 misalkan di bulan Agustus belum Agustus belum belum bayar di bayaran tanggal sampai 20 September September bulan 20 tanggal 20 juga belum bayar itu akan otomatis kita anggap keluarkan. keluar kita Heeh. keluarkan seperti itu Bunda dan Bu Siva jadi Heeh. itu untuk Disiplin yang kita lakukan di unit unit pusat pasif. unit pasif seperti itu Bunda dan Bu Siva mungkin bisa jadi Oke. eh, acuan juga gitu ya tapi Heeh. sekali lagi untuk Kebijakan unit masing-masing. ya unit aktif kebijakan masing-masing dari mitra itu Bunda. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif untuk tambahannya. Ya, benar ya. Untuk unit-unit di unit pasif itu ketika 2 bulan tidak ada SPP, murid tersebut sudah dan orang tuanya itu sudah diingatkan, entah itu via email, via WA atau via via untuk datang untuk datang ke unit gitu untuk membicarakan kenapa sih tidak ada pembayaran atau apa, sedangkan orang tuanya itu cuek apa segala macam ya resikonya akhirnya anaknya dikeluarkan seperti itu. Bisa juga itu apa diterapkan di unit-unit aktif gitu agar orang tua itu disiplin dalam segala hal gitu loh. Anaknya mau disuruh belajar ditinggalin itu di depan pintu. Anaknya disuruh belajar sedangkan kita mau infoin apa tentang sertifikat atau tentang info anak perkembangan murid anak itu di sini di unit itu seperti apa gitu. Kadang-kadang orang tua tuh cuek gitu loh untuk anaknya tersebut itu loh. Ya jangan salahkan kalau anaknya tersebut udah nggak ada pembayaran SPP kan kasihan gurunya. Nggak ada istilahnya nggak ada insentif yang dibayarkan gitu. Akhirnya ya mitra boleh ambil keputusan untuk mengeluarkan itu tapi dengan alasannya yang jelas seperti itu. Itu Bu Sifa, Iya, Ibu, terima kasih. sama-sama. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Monggo silahkan. Kalau tidak ada, saya yang akan bertanya. Halo, unit Bimba Cinunu. Ini di mana Cinunu? Cinunu, Pucang Anom, Pucang Anom. Ini di, nah ini Pisa Grande baru nih ya. Ah, ah,
Bisa Grandi. Halo Bunda, Ya, halo. Dengan Ibu siapa? Boleh kenalan? Herlen, Ibu? Herlen. Ibu Herlen. Halo, Iya, selamat siang Bu Herlen. maaf Bunda, apakah boleh bertanya terkait materi Bimba? Soalnya kan masih baru ini, Bunda masih Nggak apa-apa. belum. Baik. Gimana Ibu? Apakah sudah jelas perihal pelajaran atau pembelajaran hari ini yang disampaikan Pak Arif? Sudah bisa dipahami atau belum? Nggak Ini apa-apa, mau nggak apa-apa. Unit mitra-mitra baru ya memang belum ada, istilahnya belum ada apa ya gitu. Atau mau ada yang ingin disampaikan, sharing tentang apa segala macam seperti itu. Mau nggak? Silakan Ibu, Bu Herlin. kalau ada anak trial yang materi apa yang harus dikasih Bunda? Nah, kalau ini, kalau ini berhubungan sama sebenarnya berhubungan sama diklat ya materinya ya. Mungkin Pak Arif bisa menjelaskan Pak Arif. Ya, baik Silakan Bunda Pak Arif. dan Bu Herlen. Jadi kalau misalkan trial itu kan kita hanya perkenalan ya, Bu Mm-mm. Herlen ya. Jadi perkenalan dengan Ananda. Belum Kita menggunakan modul ya. biasanya ya belum hanya modul mewarnai Bunda biasanya yang kita kasihkan kepada Ananda sambil kita tanya-tanya juga sambil kita kulik ya. Nah, Evaluasi lah ya, istilahnya ya, ya. sambil kita bertanya-tanya sama Anandanya, kita komunikasi dengan Anandanya, kita cari tahu kesukaannya apa gitu. Dan juga Mm. nanti sambil yang penting Anandanya nyaman dulu Nyaman dengan dulu. motivatornya seperti itu. Mm-mm. Karena kan yang namanya anak kecil ketika Di bertemu lingkungan dengan baru. orang di Mm-mm. lingkungan baru tentunya berbeda lah dengan kita yang Betul, sudah orang betul. dewasa. Artinya seperti itu, Bu Herlan. Jadi dibuat nyaman dulu, tidak perlu diberikan materi-materi yang kurikulum baca, kurikulum tulis. Nah, Mm-mm. itu Mm-mm. jangan dulu. Kita ajak saja dulu untuk mewarnai, bermain, bernyanyi seperti itu. Mm-mm. Betul, betul. Eh, tapi untuk lebih jelasnya ya, mungkin bisa bertanya lagi ya ke tim diklat atau bisa mengikuti training dasar kembali gitu. Kalau misalkan memang sudah training dasar atau mungkin kalau belum ya segera mendaftar training dasar. Di situ sudah Mm-mm. dijelaskan lebih terperinci. Seperti itu Bu Erlen. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Harlen. Ya, biasanya kalau anak-anak baru istilahnya gitu, dia mengenal lingkungan dulu, masuk malu-malu ditemani orang tua. Nah, itu saatnya guru atau motivator untuk menyambut anak tersebut untuk berkenalan, entah itu berkenalan dengan teman-temannya atau dengan gurunya atau berkenalan dengan modul yang kita gunakan. Misalnya dengan modul mewarnai dulu. Kenapa harus mewarnai dulu? Karena kita agar kita mengetahui ya anak tersebut sudah sudah bisa pegang pensil. Karena Bimba itu kan diawali di usia 3 tahun ya. Sudah sejauh mana anak ini bisa megang pensil atau mengenal warna seperti itu. Kasih waktu hanya 1/2 jam ya Pak Arif kalau eh, percobaan ya istilahnya try Ya, out betul. 15 sampai setengah 15 jam menit sampai sampai 30 menit Bunda. Ya, betul. ya untuk masa apa ya apa sih try out ya seperti itu Bu Herlin. Oke Bu Siva ingin bertanya lagi silakan. Ya, Bunda, ini kalau Mm-mm, misalnya ada anak masuk, lihat saat tanggal sekarang tanggal 24 ya, Bun. mm-mm. Terus SPP-nya kan dibayarin kapan? iya Setelah betul. berapa hari? Iya. Oke, oke. Kalau Gitu, Bun. anak masuk di tanggal Agustus ini ya, kita anggap anggap saja murid itu lagi tryout gitu loh. Nanti tanggal 1 September baru kita bisa buatkan SPP-nya 1 September gitu loh. Dan Oh gitu. pendaftarannya nanti dimulainya 1 September aja, seperti itu. Kalau di Jadi akhir-akhir bulan ya, ya, minggu-minggu terakhir itu kita ya masukin ke soalnya bulan berikutnya. bingung jadinya nanti Gak usah mulai. bingung, Bu, pegangan. Ya, ya baik berarti anggap aja Ah, ini kayak trial awal gitu ya, Bun ya. trial awal Tapi gitu kalau sampai modul harus tetap dikasih gitu, Bun. tetap ya itu dia yang saya sampaikan ke tadi Bu Herlen ya.
Ya. Modul jangan dikasih dulu, makanya anak itu kan belum bisa baca, belum 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 ngerti a i u e o, makanya kan anak usia 3 tahun. Nah itu nggak apa-apa dikasih mewarnai dulu, menyanyi dulu, Hmm. apa segala macam seperti itu. Pengenalan lah di Bimba. Kan Bimbanya itu hanya hanya setengah jam ya, 15 sampai 30 menit. Dan itu Ya. seminggu 3 kali gitu kan. Untuk Oke. pembelajarannya sesuaikan dengan. Tapi kalau tryout itu senyamannya anak ya. Jadi jangan jangan ditentukan dua kali aja ya Bu untuk tryout, jangan. Jadi senyamannya anak gitu. Namanya anaknya Hmm. tuh masih 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 belum nyaman, misalnya masih ditungguin orang tuanya seminggu, ya nggak apa-apa, orang tuanya juga apa namanya diyakinkan gitu loh, ketika anaknya tersebut belum belum nyaman, jangan dimintain uang SPP dulu, takutnya nanti ketika anaknya tuh setengah bulan belum itu udah minta keluar. Nah itu dia yang kita tidak ingin ya. Ya, Buat baik Bunda. nyaman dulu dan yakinkan orang tua gitu. Yang penting itu. Baik. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Bunda, sekali lagi, Monggo silakan Ibu untuk laporan perkembangan, murid. Ya Bu. Halo. halo, Ya halo. Heeh. maaf, maaf. Mm-mm. Ini Bunda untuk laporan perkembangan, apakah ada format fix dari pusat gitu? Soalnya kalau saya lihat masih menggunakan mandiri cara kami memberikan laporan perkembangan begitu. Maksudnya gimana ya? Itu sudah yang laporan perkembangan itu eh, sudah istilahnya sudah fix gitu loh, sudah yang kami gunakan sama semuanya gitu loh. Jadi kalau manual silahkan Ibu buat tertulis gitu, nanti ketika ingin dikomputerisasikan dibuat di laporan tersebut gitu Bu. Maaf Bun, mungkin yang Ah, ah, apa tuh? dimaksud itu Excel. raport ya. Raport Oh, bukan Ya, perkembangan lapor. ya, Oh, perkembangan perkembangan Ananda ke murid. orang tua. Oh, ya, 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 ya. Kalau itu kita juga ada rapot, Bu. Nanti bisa dipesan juga di Bimba Shop. Apa namanya? Tapi kalau kalau em, belum belum banyak muridnya gitu, bisa juga ditulis di apa namanya di buku catatan gitu sebagai laporan ke orang tua seperti itu. Kami ada rapot juga sih. Itu ya Pak Arif ya. Dan di unit pasif wajib ya Pak Arif. Halo Pak Arif. Ya. Ya, halo Bunda. Kalau di pasif Ya, wajib ya. wajib setiap Nah, bulan harus diberikan dan kita juga wajib unit pasif juga wajib upload. Jadi nanti mungkin kalau misalkan dari Bimba Merdeka ingin contohnya yang ada di pusat seperti apa bisa mm, bisa japri mm. Bu, ke kami nanti mungkin untuk Oh contoh ya, nah itu Bu contoh isinya ya. isinya seperti apa, oh, boleh, bagaimana? boleh. Kalau Oke boleh nanti, nomor Ya, ini. oke nanti bisa di email aja sama Pak Arif atau di kan, ya. ah, ah, gitu. Mungkin bisa disematkan email atau nomornya apa? Ada nanti eh nanti di Ibu tadi mendaftar lewat apa? Email ya dari mendaftar aplikasi training ini hari ini Iya, lewat apa lewat email? email. Di situ di bawahnya ada ya. nomor-nomor Pak Arif. Oh, baik, baik. Atau di laporan juga ada nomor telepon Bu Lucy atau saya juga ada. Seperti itu. Ya, Baik. baik. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Bunda, kalau untuk materinya kayak baca, tulis, hitung Mm-mm. itu gimana itu Bunda? Apakah bersamaan atau Ah, di apa ya dulu yang dikasih Bunda? Ibu sudah ikut training kebimbaan belum? Soalnya baru ikut ini Bunda. Untuk kebimbaannya belum? Belum. Ikut kebimbaan aja Bu, nanti di sana dijelaskan apa yang dimulain dari modul apa nanti di sana disampaikan. Gitu. Nanti untuk awal itu seperti apa, modul apa yang bisa disampaikan. Umpamanya modul baca 1A. Nah itu 1A aja tuh banyak jenisnya, Bu. Nah, itu. Nanti ada apa ya, kurikulumnya, ada diagramnya seperti itu. Ya, eh, nanti ketika sudah ikut training, nah, nanti jelas. Gitu ya, Bu.
Ikut training aja dulu. Ibu udah udah daftar training belum? Belum, Bunda. Belum ya. Nanti Ibu kemarin mendaftar lewat siapa ke Bimba di Bimbanya? Marketingnya siapa, Bu? Ibu Irma. Ibu Erna. Mitranya ya, Bu Erna atau siapanya? Ibu Irma. Oh, ya bisa bisa dibantu nanti ya. Baik, Bunda. Langsung hubungin, terus nanti dijadwalin kapan trainingnya, training kebimbaan ya, training dasar ya. Nanti di sana akan diinformasikan bagaimana cara memulai pemberian modul dan lain-lain seperti itu. Ya, Baik, Bunda. Terima kasih. sama-sama. Baik, ada lagi? Bimba Sadar Karya. Halo, Ibu Cindy Handayani. Ibu Cindy. Halo, dengan Ibu Cindy. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Monggo silahkan. Tinggal 5 menit lagi waktunya. Mas Arif, di Bate Gede ada lomba nggak? Kalau di sini lombanya, kalau untuk unitnya ada Bun, tapi saya ikutnya ke kampung. Oh, oh ikut lomba di kampung. Iya, Pasti lebih seru ya. biar biar lebih rame ya betul Bun. Oke, 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 oke. Oke, ya lebih 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 seru sih kalau di kampung ada aja lombanya macam-macam ya. Iya Bun. Oh, ikut ikut lomba di kampung. Kalau di unitnya nggak ada. Unit ada guru Heeh, sama teman-teman itu yang lainnya. heeh. Anak-anak Anak-anak nggak ada Bun. nggak ada ya, oh, anak-anak Tidak nggak ada ada. ya. Nggak ada ya. Lomba guru-gurunya aja yang lomba. Biasanya anak-anak tuh pentas ya sekali, pentas pentas baca Mm-mm, ya ketika pentas baca. ketika itu lombanya. Oke, oh Ibu Cindy lagi di kereta, lagi di perjalanan di kereta. Oke, Bu Cindy, hati-hati di jalan. Oke, tidak ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, Bunda, iya halo, iya halo. Siapa nih? saya Bunda Syifa. Oh, Bu Siva lagi, monggo silakan. Ini Bunda kalau yang buat loginnya ini, nama akunnya sama passwordnya itu dari mana dapatnya? Tadi dijelasin Pak Arif untuk aplikasi, Atau untuk ya, training atau aplikasi ini. langsung yang nama Bimba sesuai nama unitnya itu langsung bisa Ya, login gitu. coba Pak Arif diulang yang untuk awal ya. Ya, untuk Iya. awal. Ya, Pak Eh, Arif bisa dibantu. Ya baik Bu Siva. Jadi Bu Siva sudah dapat itu dari tim kemitraan belum Bu ya? Belum ya? Nomor Nomor unit unit. Nomor unitnya sudah? sudah ada. Mm-mm. Oke, baik Bu Siva. Jadi untuk login nanti bisa dicoba ya. Sebentar sambil saya share screen. Nah, seperti ini ya Bu Siva ya. Jadi kalau misalkan untuk login awal gitu, ketika Bu Siva sudah mendapatkan nomor cabang ini nanti bisa disesuaikan Bu Siva. Jadi untuk nomor cabangnya ini kan mungkin yang dapat Bu Siva hanya 4 digit ini ya Bu Siva ya. Ya, 4 betul. digit belakang itu. Nah, nanti disesuaikan saja Bimba, ditambahkan angka 0 ya. Penulisan Bimbanya BI kecil MBA-nya besar 0, kemudian tambahkan 4 digit nomor cabangnya Bu Siva. Nah, Oke. kemudian untuk passwordnya bisa dicoba 123 123. Nanti dicoba kalau memang belum bisa nanti baru coba konfirmasi ya ke
tim kemitraan atau mungkin ke Korwil kalau ada pengawas ya, ke pengawas seperti itu Bu Syifa. Coba nanti Iya, Bapak. dicoba ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih kembali Bu Syifa. Oke, baik. Bagaimana Bunda? Apakah masih kita lanjutkan atau bisa kita tutup terlebih dahulu acaranya? Mikrofonnya belum diaktifkan Bunda. Oke, maaf. Oke, Pak Arif. Saya rasa sudah cukup ya karena waktu sudah menunjukkan pukul 16 juga bisa ditutup. Tapi sebentar, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, Mitra atau Kepala Unit atau yang mewakilinya ya untuk pembelajaran training aplikasi ini. Apabila ada yang belum jelas bisa ikut lagi untuk bulan depan gitu loh. Kami berharap Mitra dapat disiplin, bertanggung jawab dan apa namanya sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati ya atau sudah dikerjasamakan dengan Bimba IWO gitu loh. Kami berharap dengan adanya Bimba di lingkungan Bapak Ibu bermanfaat dan membawa berkah juga untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Baik, dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang apa namanya mohon maaf, saya kembalikan ke Pak Arif. Terima kasih. Silakan Pak Arif. Ya, terima kasih Bunda atas saran serta penguatan yang telah disampaikan dan juga tentunya kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Lucy, kepada seluruh Bapak Ibu Mitra ataupun Ibu Kepala Unit yang sudah bergabung di acara training aplikasi pada siang hari ini dan tentunya kami juga memohon maaf kiranya ada kesalahan kata ataupun kesalahan eh, tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua dan kita akan berjumpa kembali di training aplikasi di bulan depan. Silahkan bergabung jika mungkin ada waktu ataupun ingin belajar kembali, kami persilahkan. Untuk selanjutnya kita akhiri untuk training aplikasi pada hari ini dengan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba. Tetap Tetap semangat semangat dan terus dan terus belajar. belajar. Relawan pembelajar Bimba Berbuat berbuat baik baik dengan dengan bijaksana. bijaksana. Terima kasih Terima kasih Bunda dan semua. semuanya. Sampai jumpa.